Fitnah atau fakta? Followers kamu itu kamu beli. Kamu selalu di endorse menggandakan uang tapi kamu tidak pernah ikut itu. Hai guys, kembali lagi bersama saya Panggung di Talk As dan juga Joshua Turut. Pada malam ini atau hari ini kita kedatangan tamu spesial, selebgram yang lagi trend di TikTok. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmat ya. Kadang bisa Rahmatmu atau Bocah juga bisa. Episode ke-6 ini memang spesial karena kita ada narasumber yang lagi hits ini di TikTok. Ini yang biasa nonton TikTok, dia biasanya ini Velocity. Sekarang gimana kabarnya, Rahmat? Alhamdulillah baik dan sehat tentunya. Cil, kan kita tahu namamu Rahmatmu. Nama aslimu siapa? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat, ya betul. Binti Nurdin sih. Banyak yang pengen tahu nih kesehariannya atau bagaimana sih karakter dari Rahmatmu yang sebenarnya, yang mungkin netizen penasaran atau cewek-cewek di luar sana karena banyak fansnya ya. Banyak. Di kalangan cewek-cewek, Ya kalangan cewek-cewek. cowok-cowok juga ada. Kayaknya ada beberapa sih. Kesibukannya apa, Cil? Sekarang. Kesibukan saya sih ngonten ya dengan terima job endorse kalau ada visit atau apa ya, PP Story. Berarti kemarin kan sempat kerja di ini kan? Kemarin Bukan sih, kontraktor. Kerja kontraktor itu 2 tahun. Kontraktor, kenapa memutuskan untuk berhenti bekerja di kontraktor? Saya memutuskan resign itu karena apa ya? Karena sudah capek. Cuma sebatas Kayak apa ya? Saya 2 tahun kerja tuh kayak stuck kayak gitu-gitu aja begitu. Kayak saya mau kayak coba hal-hal baru seperti kayak fokus ngonten atau apa. Sebenarnya bisa sih juga kerja sambil ngonten tapi kalau dibarengin ngonten dengan kerja itu kayak susah. Sekarang followersnya udah berapa? Kalau di TikTok itu 225.000 kalau nggak salah. Wow. Oh, di saya fokus di 3 sosmed. Instagram, Facebook dengan TikTok. Oh, Instagram, Ya, Facebook sama TikTok. ya, Di Facebook betul. berarti ada akun juga ya? Ada juga. Sekarang Aktif ya ada. aktif. Aktif. Di Facebook biasanya posting apa? Konten yang kayak di TikTok atau sama di Instagram juga sama. Pernah nggak ada beberapa brand yang mungkin pernah endorse seorang Rahmatmu? Brand skincare. Ya, skincare apa namanya? Kalau jam tangan barang kan? Berapa? Ya barang ya, ada baju juga ada. Itu baju produk lokal ya? Atau Ya produk lokal. Produk lokal. Ya. Tapi kalau di affiliate itu apa ya? Kita ya nanti kita dapat penghasilan itu kalau apa namanya? Video yang kita promosikan itu rame. Iya. Awal sampai kepikiran untuk bikin konten atau memang kepikiran untuk mulai fokus di TikTok sebagai selebgram atau seleb TikTok itu dari kapan? Saya dulu kan kalau kerja itu kan ada kayak apa namanya? Kalau kerja itu tidak ada job begitu. Terus saya iseng lah bikin TikTok ya. itu waktu berarti free Free atau lagi istirahat tuh break. Saya iseng lah bikin TikTok. Saya upload konten itu kadang biasa 10 satu hari. Iya. Ternyata rame. Orang tua gimana? Respon orang tua ketika Rahmat memutuskan untuk resign kemudian beralih ke menjadi konten kreator, itu tanggapan orang tua gimana? Apakah dukung atau gimana? Tidak dukung sih karena katanya kalau konten itu kayak apa namanya? Kayak tidak menguntungkan begitu. Sempat ada problem sama orang tua gara-gara resign. Iya. Karena orang tua maunya kamu kerja. Iya kerja aja karena kan kalau kita kerja kan sudah kayak pasti ya pasti. Mungkin kalau orang tua pikir yang apa namanya? Yang kerjaan kayak konten kreator itu pekerjaannya nggak jelas ya. Kayak kesana kemari buat video ini apaan sih? Sekarang sudah mulai sih. Ya mulai dukung karena katanya kalau bisa dibarengin kerja dengan bikin konten tapi gimana ya? Sama sih pikir-pikir juga. Aktor kan memang di bawah Dopi terkenal memang pekerjaannya agak berat ya daripada karyawan di IMIP, karyawan umum di IMIP. Dan memang untuk posisi sekarang ini memang untuk jadi konten kreator itu sebenarnya
enak-enak ya kelihatannya, enak, nyaman juga. Apalagi Rahmat ini kan masih tergolong muda umurnya, jadi memang lagi suka senang-senangnya gitu ya. Ulfi. Apa hal yang merubah diri Rahmat yang sekarang setelah jadi seleb TikTok dengan waktu jadi kontraktor? Apa yang merubah sekarang? Apakah ada yang berubah gitu dari diri Rahmat? Ada sih banyak banget. Apa Pertemananku mulai apa namanya? Kan lebih banyak? ya lebih banyak. Kan pas kerja tuh temanku kayak bapak-bapak, orang tua. Oh, Iya, berarti betul. waktu kerja itu Rahmat yang paling muda. Paling muda. Untuk tetap eksis di sosial media sekarang apa rahasiamu, Mat? Cil. Kalau saya sih apa namanya? Kayak cari yang kan kontenku sekarang kan kayak velocity atau kayak kata-kata begitu. Saya cari kata-kata yang sekreatif mungkin yang bisa dia di share sama orang-orang yang Rahmat sekarang jomblo nggak? jomblo. Kenapa bisa jomblo? Kan banyak yang DM. Kayak buang-buang waktu itu kalau mau apa? Kalau belum kayak jenjang yang serius. Rahmat ini kan jomblo. Berarti otomatis punya kriteria dong berarti. Punya kriteria cewek itu kayak gimana sih kalau untuk sosok Rahmatmu? Fisik. Kalau dari fisik kayak siapa ya? Kalau boleh bilang blasteran. bukan kayak boleh banget begitu. Intinya kayak ada blasterannya lah dikit. Emang waktu pas ini sekarang kan jomblo, punya kriteria cewek juga. Memang sebelum-sebelumnya belum pernah pacaran sama sekali atau gimana? Pacaran sih pas SMA, kayak cinta monyet begitu, cinta monyet. Dia sama sih berteman baik sih di Instagram, di sosmed. Ya. Tapi kalau dia untuk apa namanya yang dekat kemarin banyak sih. Maksudnya kayak dekat tapi tidak sempat jadian. Oh ada juga. Iya. HTS. Lebih ke HTS. Di bawah Dopi. Tidak ada sih. Kita masuk di sesi fitnah atau fakta. Bocil. Fitnah atau fakta? Followers kamu itu kamu beli? Fitnah sih. Soalnya saya viewer nggak beli followers. Itu murni pengikut saya guys. Bocil. Iya. Fitnah atau fakta? Kamu pernah ada masalah dengan salah satu selebgram di Bahodopi? Saat ini belum pernah sih. Saya tipikal orang yang kayak nggak suka masalah. Kasih masalah cari masalah sama saya. Tapi saya nggak pernah gubris. Ya bodo amat betul. Fitnah atau fakta lagi? Bocil. Kamu selalu di endorse menggandakan uang tapi kamu tidak pernah ikut itu. Fakta sih guys, fakta. Karena apa ya? Itu kan kerjaan. Saya cuman promosiin guys. Ya bantu promosiin guys. Fitnah atau fakta? Bocil. Kamu dan orang tua kamu lagi bermasalah karena kamu resign. Kalau untuk saat ini, kemarin sempat bermasalah, tapi untuk saat ini udah fine, baik-baik saja. Kak, orang tuaku sekarang lagi apa? Kayak paksa saya untuk kerja kembali. Saya mau buktiin sama keluarga saya guys untuk di dunia konten ini atau creator ini saya mau buktikan kalau ia bisa menghasilkan, bisa membanggakan kedua orang tua saya. Amin. Mat, semoga bisa umrohkan orang tua juga ya. Itu salah satunya. Saya juga sih mau umroh. Bocil. Coba urutkan 3 grup ini. Kuliah estetik, Husyu, atau KW Super. Kalau untuk saat ini KW Super sih kayaknya. Iya, terus yang kedua itu tentunya Kulila karena kan. Tapi kalau untuk saat ini KW Super sih saya lebih masuk di situ guys karena frekuensi juga. Dulu saya lihat kalau di Kuli kan kalian banyak ada event kan, maksudnya ada bagi-bagi kan, ada keluar-keluar di acara-acara atau satu nongkrong atau pergi kemana, refreshing di tempat-tempat. Mungkin sekarang kurang ada kegiatan begitu mungkin ya. Oke Rahmat, pernah nggak sih kamu selama hidup ini merasakan yang namanya down, namanya sedih, yang namanya terpuruk? Pernah nggak terjadi dalam hidupmu? Dari keluarga sih, ekonomi kayaknya. Karena saya bisa cerita hidup saya apa namanya? Boleh, kalau sedih pun boleh. Boleh minum dulu. Kan
untuk saat ini kan orang tua saya lagi di lilit hutang guys. Jadi kayak apa, saya mau berusaha untuk apa ya, bantu orang tua, tapi apa, saya tidak bisa jelaskan, tapi saya bisa apa namanya, awalnya saya apa awalnya saya tuh tidak injak morowali guys. Andai kan saya tidak bukan apa dari apa, saya juga kasihan lihat orang tua aku cuman apa sendiri, karena dulu itu orang tua saya itu sempat apa namanya kayak jaya begitu, bercukupan lah, bukan anu, tapi pasnya saya sudah apa namanya sudah mulai dewasa, sudah mulai sekolah, naik SMA apa namanya, adik saya juga sekolah, kakak saya juga sekolah, tiba-tiba keuangan orang tua saya ada masalah ya, keuangan ya. Orang tua aku dililit utang, dan saya pas lulus SMA itu ndak ada niatan mau ke Morowali ini, tapi keadaan memaksakan, terpaksa saya ke Morowali. Dan awalnya saya ke Morowali itu tidak di sini loh, saya di pedalaman sana, Sambal lagi. Orang tua kan di sana kerja juga, terus dia panggil saya, sampai di antar mama saya ke sana beberapa 3 hari. Saya mau balik kampung. Pokoknya saya tidak mau di sini. Saya tidak nyaman. Terus lama-lama saya sudah mulai merasakan gajian. Saya merasakan apa namanya kerja beratnya itu pas kayak udah 1 tahunan kerja begitu. Kayak mungkin sudah bosan juga dengan kayak apa namanya, kayak gitu-gitu aja begitu. Iya. Monoton. Ya, memang keluarga kamu lagi problem di finansial, memang keputusan yang kamu ambil untuk bekerja di Bahodopi adalah keputusan yang memang sudah benar. Dan akhirnya membawa kamu lebih lebih ada, maksudnya ada terang benderang lah untuk Rahmat sukses, kemudian bisa juga membanggakan kedua orang tua. Kalau boleh tahu Rahmat sekarang ini berapa bersaudara? Iya, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Yang lainnya kemana? Yang kakak saya alhamdulillah sudah kerja juga sih di salah satu rumah sakit yang ada di Sulawesi Barat, Mamuju. Terus adik saya kuliah. Dan kebetulan saya kadang saya juga yang biaya dia. Bagus dong. Ya, betul. Terus saya punya adik juga cowok yang masih kelas 6 SD, kadang saya juga yang biaya aja. Bagus dong, berarti maksudnya Rahmat pasti adik-adiknya pasti bangga pasti ketika mereka nanti sudah sukses, mereka akan melihat siapa yang berkorban banyak untuk adik-adiknya. Bukan pertanyaan sih, cuman tadi yang statement kalau bilang orang tua itu mungkin masih menganggap kamu masih tetap sebagai Rahmat yang masih kecil, walaupun kamu sudah dewasa, tapi bagaimanapun juga dewasanya kamu akan tetap menjadi Rahmat yang anaknya mereka. Cil, pesan buat mama kamu. Cuman mau bilang sih, semoga apa namanya disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Mungkin mungkin Rahmat belum mampu untuk bicara di hadapannya mama. Rahmat itu tujuannya untuk membanggakan mamanya Rahmat. Intinya mama tetap sabar menunggu prosesnya Rahmat ini, ke depannya pasti Rahmat akan berhasil. Amin. Terima kasih loh sudah jujur di podcast ini, Rahmat. Kamu begitu luar biasa, dan memang ini jadi inspirasi juga untuk semua anak muda di luar sana yang mungkin punya posisi sama ataupun ada yang lebih berat lagi dari Rahmat. Percaya, Rahmat adalah bentuk bukti yang Tuhan perlihatkan kepada kita semua bahwa dari balik keterpurukan itu akan ada satu titik cahaya yang akan menerangi jalan. Maksudnya memang Rahmat ini jujur salah satu selebgram yang memang punya followers yang banyak di sekelas Bahodopi ya. Wow. Jadi harapan buat atau pesan kesan dari Rahmat apa yang mau disampaikan terakhir nih? Kesan pesan sih cuman semoga saya kedepannya lebih baik lagi, lebih sukses, dan semoga job endorse makin banyak masuk. Dan pesan juga sama teman-temanku, semoga
sukses langgeng terus pertemanannya kita ini dan dimudahkan juga segala urusannya. Oke guys, ini udah di penghujung acara dan kita kembali lagi nanti dengan episode seru selanjutnya. Saya dengan Sutriski Tambong, Rahmatmu sama Joshua. Oke, selamat tinggal guys dan nantikan lagi di episode berikutnya. Bye.